Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Selamat datang kembali bertemu bersama kami di GBT Home Onsite bersama saya Joy. Saya di sini kembali mengingatkan kepada Anda sekalian untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan atau memakai hand sanitizer dan kurangi mobilitas. Dan tentunya saya juga akan memberikan informasi untuk ibadah GBT Home yang untuk onsite yang akan selalu diadakan selama 2 kali, yaitu pukul 6:30 pagi dan pukul 8:30 pagi setiap hari Minggu. Dan juga untuk ibadah online yang selalu ditayangkan di channel GBT Home setiap hari Minggu pukul 7 pagi di channel kami. Dan sekian info yang bisa saya sampaikan. Stay healthy, stay safe, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, yang sampai saat ini tetap bersama-sama dengan kami untuk mengikuti ibadah online bersama-sama. Kami mengajak untuk kita mau lebih dekat lagi kepada Tuhan, lebih bersungguh-sungguh lagi untuk kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Mari bersama-sama dengan kami masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita mau katakan, Engkau Tuhan yang ajaib buat kami. Bagimu tidak ada yang mustahil Tuhan. Haleluya. Ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari skalanya yang Kau janjikan telah Kau genapi bagiku. Ajaib Kau Yesus,
keluarga besar kami mengalami masalah yang terjadi secara beruntun. Ada keluarga yang harus mengalami operasi besar, tulang pahanya harus diganti. Ada juga keluarga yang terkena COVID tetapi sudah bisa dipulihkan. Tetapi ada keluarga kami yang lain, satu keluarga kena COVID dan salah satu orang harus dipanggil pulang. Dan beberapa waktu yang terakhir orang tua saya juga masuk rumah sakit. Semuanya terjadi secara beruntun. Tetapi satu hal yang saya percaya, bahwa segala yang terjadi semuanya mendatangkan kebaikan dan tidak melebihi kekuatan kami. Kalau saat ini ada di antara Bapak Ibu Saudara mengalami hal yang lebih parah, masalah secara beruntun terjadi, mari tetap percaya dan mengandalkan Tuhan bahwa semuanya mendatangkan kebaikan dan tidak melebihi kekuatan kita. Mari mau bawa diri kita untuk lebih percaya lagi kepada Tuhan, melewati gunung yang tinggi, melewati lembah yang kelam. Tangan Tuhan terbuka untuk menolong kita. Haleluya. Lewat gunung yang tinggi, lewat lembah yang kelam, tangan Tuhan terbuka untuk menolong. Apa yang tidak mungkin, Tuhan pasti kerjakan. Tetap percaya dan mengandalkannya. Apa yang tak mungkin, apa yang ku alami kini, tak membuat hati berpaling darimu. Satu hal yang aku mengerti, segala pencobaan tak melebihi kekuatanku. Lewat gunung yang tinggi, lewat lembah yang kelam, tangan Tuhan terbuka untuk menolong. Apa yang tidak mungkin, Tuhan pasti kerjakan. Tetap percaya dan mengandalkannya. Apa yang ku alami kini, tak membuat hati berpaling darimu. Satu hal yang aku mengerti, segala pencobaan tak melebihi kekuatanmu. Mari katakan dengan penuh percaya. Apa yang ku alami kini, tak membuat hati berpaling darimu. Satu hal yang aku mengerti,
kasih Bapa untuk setiap anugerah-Mu yang Kau berikan pada kami. Kami telah memuji membesarkan nama-Mu Bapa. Terimalah segala persembahan kami, setiap pujian kami Bapa. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau sucikan hati kami, Engkau sucikan pikiran kami. Bila setiap firman-Mu Tuhan boleh kami terima dan berbuah Tuhan, dan banyak orang menikmatinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami siap menerima firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Damai sejahtera daripada Tuhan menyertai kita sekalian. Kita kembali lagi di dalam ibadah online saat sekarang ini. Saya akan sampaikan firman Tuhan. Saya berikan judul Sahabat Allah. Ya. Kita baca dalam Yakobus pasal 2 ayat yang ke-22 dan 23. Ya. Yakobus pasal 2 ayat 22 sampai ayat ke-23. Demikian bunyi firman Tuhan. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Ayat 23. Dan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Wah, luar biasa. Ya. Kita tahu lewat ayat ini bahwa Abraham dikatakan dia adalah sahabat Allah. Haleluya. Ya. Jadi kita tahu sahabat itu teman dekat, teman akrab daripada Tuhan. Ya. Dan ini ayat ditulis oleh Yakobus. Yakobus adalah saudara tiri Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus lahir, itu Maria melahirkan beberapa orang anak, laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki itu ditulis dalam Markus pasal nomor 3, Yakobus, Yoses, ya, di situ Yudas dan Simon. Dan perempuan-perempuan juga ada, tidak ditulis namanya. Ya, wah, ini luar biasa. Dan di sini apa yang dikatakan oleh Yakobus ini, saudara Tuhan Yesus ini, ya, itu juga ditulis dengan beberapa Alkitab yang menulisnya, seperti dalam ayat ke-23 tadi, dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan. Jadi tidak hanya Yakobus saja yang mengatakan hal ini, menulis ayat ini, tapi ada beberapa Alkitab ya menulis tentang, dikatakan Abraham, percayalah Abraham pada Allah, maka diperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran, ya, dan juga disebut Abraham sahabat Allah. Nah, itu ditulis di dalam kitab Kejadian pasal 15 ayat 6, ditulis juga dalam kitab Tawari, 2 Tawari ayat 20, pasal 20 ayat ke-7, juga ditulis oleh Yesaya pasal 41 ayat 8. Ya, wah, luar biasa. Ya, jadi banyak orang tahu bahwa Abraham ya disebut sahabat Allah. Dia adalah sahabat Allah, dekat dengan Allah. Lah, ini wah, luar biasa. Tentunya Abraham sangat bangga sekali. Dikatakan bahwa dia adalah sahabat Allah. Nah, bukan Abraham saja,
Tapi kita juga sangat bangga kalau kita dekat dengan Tuhan dan kita disebut sahabatnya Tuhan. Ya, kita saja manusia kalau dikatakan bahwa orang itu tangan kanannya Bapak Presiden, sahabatnya Bapak Presiden, wah bangganya luar biasa. Apalagi Tuhan. Tuhan itu melebihi segala pejabat yang ada di dalam dunia ini. Nah, itu mari kita sama-sama hidup kita ini sama seperti Abraham, supaya kita dapat dikatakan sahabatnya Tuhan, ya. Nah, di sini kenapa Abraham dikatakan bahwa dia adalah sahabatnya Tuhan, ya. Di dalam ayat 23 itu dijelaskan bahwa Abraham percaya kepada Allah. Tadi saya katakan kenapa? Ya. Abraham disebut sahabatnya Tuhan. Dalam ayat ini dikatakan karena percaya Abraham kepada Allah. Lalu ayatnya di atasnya itu ayat 22, ya, tidak cukup hanya percaya saja, tapi dikatakan bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Tidak cukup hanya kita percaya pada Tuhan, ya, tapi plus ditambah dengan perbuatan-perbuatan. Maka itu dikatakan iman menjadi sempurna, ya, luar biasa ini. Nah, jadi dalam ayat ini jelas Abraham sebut sahabatnya Tuhan karena dia percaya. Percaya Abraham, ya, dibuktikan dengan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan firman Tuhan. Dalam Ibrani pasal 11 ayat 1, di situ dikatakan percaya sungguh-sungguh akan hal-hal yang diharapkan, ya, dan mempunyai kepastian akan hal-hal yang tidak dilihat. Ini iman, ya. Jadi iman itu percaya sungguh-sungguh apa yang Tuhan katakan, ya, dan juga memiliki kepastian akan hal-hal yang tidak dilihat. Nah, ini Bapak Ibu, ini namanya iman. Seperti pengalaman yang saya alami, ya, pada tahun-tahun yang lalu, pada tahun 2010, ya, bulan 2, itu saya punya iman bahwa saya akan ke luar negeri. Itu saya membuat NPBP, ya, itu untuk dapat ke luar negeri. Nah, saya buat itu jadi. Sebab kalau memiliki NPBP ini, ya, itu tidak bayar ke luar negeri itu, ya, 2 juta visa, tidak bayar visa 2 juta. Lalu pada bulan 10, ini pada bulan 2 sudah jadi, saya buat MBBT, PP, ya, itu bulan 10, itu saya dapat telepon dari Jakarta, dari Pak Yusak Sidarta. Lalu dia bicara dengan istri saya, dikatakan, apa kamu mau naik pesawat ke luar negeri? Ya, waktu itu ada beberapa kali ditolak, dan istri saya dibilang, wah gak bisa, saya naik pesawat pusing. Ya, akhirnya, ya, itu kami berdua dibawa oleh Bapak Yusak ini ke Israel. Semua dibiayai oleh dia. Ya, jadinya itu tahun 2011, bulan 2, saya ke Israel orang 2. Nah, ini namanya iman. Tapi iman itu artinya percaya sungguh-sungguh dan pasti, ya, akan terjadi dengan hal-hal yang belum dilihat. Nah, ini iman. Perlu kita juga punya iman seperti ini. Juga iman seperti
Bapak Abraham ini. Ya, kalau kita membaca di sini Kejadian pasal 22, ya, ini tidak asing lagi buat kita sekalian, ya. Seringkali kita baca, seringkali kita mendengarkan firman Tuhan. Kejadian pasal 22 ayat 2, ya. Lewat cerita ini kita dapat tahu bahwa Bapak Abraham, dia percaya, dia beriman pada Yesus, dan dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Ayat 2 saya bacakan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ya, jadi kita tahu ini adalah perintah Tuhan supaya Bapak Abraham mengambil anaknya yang tunggal. Waktu itu dia sudah punya 2 anak. Kenapa kok Tuhan mengatakan ambillah anakmu yang tunggal? Dikatakan juga di sini Ishak, dijelaskan Ishak, anak yang tunggal, anak yang dikasihi. Waktu itu Bapak Abraham sudah mempunyai 2 anak. Satu Ismail dan satu Ishak. Kenapa dikatakan Ishak, anakmu yang tunggal yang engkau kasihi? Karena Ishak ini anak perjanjian yang kekal, ya, tidak putus. Perjanjian yang kekal, ya. Ishak adalah anak perjanjian, ya. Nah ini, Pak Ibu. Nah ini tentunya sangat berat sekali, ya. Anak dinantikan 25 tahun lamanya dinantikan, janji Tuhan itu sudah ada, diminta sama Tuhan. Tapi Bapak Abraham tidak banyak komplain, tidak mengatakan loh Tuhan sudah ngasih kok diambil. Kok enggak yang lain saja, Ismail saja, jangan Ishak. Sebab Ishak itu anak yang aku sangat kasihi. Dalam bis Alkitab mengatakan bahwa Abraham sangat mengasihi Ishak. Ya, tidak. Dia tidak mengatakan apa-apa. Ya, tapi dia melakukan apa menjadi perintah Tuhan itu dan disuruh bawa ke Gunung Moria, di tanah Moria, dipersembahkan di sana sebagai korban bakaran. Ya, nah ini bukan jalan yang sangat pendek, tapi ini jalan sangat jauh. Sebab kita tahu pada waktu itu, ya, Bapak Abraham tinggal di Berseba, ya, ini. Nah, dan kita tahu bahwa Berseba dengan Moria itu Alkitab mengatakan dalam ayat 19, perjalanan 3 hari baru dia bisa melihat gunung. Nah, lihat gunung itu kalau dalam perjalanan paling tidak 1 hari. Ya, sebab gunung itu tinggi besar, ya, sudah dilihat dari pandangan jauh kelihatan. Kalau dijalani itu menempuh waktu 1 hari. Saya katakan 4 hari dari Berseba ke Gunung Moria itu 4 hari perjalanan jauhnya. Wah ini, ya, dia tidak banyak ngomong, Tuhan kok di tanah Moria, kok enggak di sini saja yang dekat, ya, kok jauh-jauh, tidak. Ya, di situ kita tahu dalam ayat yang ketiga dikatakan dalam ayat ini, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham yang memasang pelananya keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya yang membelah kayu untuk kurban bakaran itu, lalu berangkatlah ia. Perhatikan, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Oh, luar biasa. Saya pun tempatnya jauh. Saya pun yang diminta oleh Tuhan itu, ya, anak yang tunggal, anak yang dikasihi, ya. Nah, ini dikatakan keesokan harinya. Tidak ditunda lama-lama, ya, tapi langsung Abraham melakukan, bangun pagi-pagi, siapkan semuanya, lalu dia berangkat ke tanah Moria itu, ya. Di sini dijelaskan tidak ditunda. Nah, Abraham tahu yang diminta itu dari Tuhan itu yang terbaik, yang dikasihi Abraham.
ya oleh Abraham diberikan ya di sini kepada Tuhan. Wah, ini kita lihat ya luar biasa sekali ya. Jadi Ishak dipersembahkan menjadi korban bakaran. Korban bakaran itu artinya tidak disisakan, dibakar semuanya. Dalam kitab Imamat itu korban bakaran. Ya, di sini Tuhan minta yang terbaik, anak yang dikasihi satu-satunya. Ya, kok tidak Abraham mengatakan, loh Tuhan ojo Ishak toh, Ismail aja. Ya, aku berikan Ismail saja, jangan Ishak. Tidak banyak komplain, tidak banyak ngomong, tidak mengatakan Tuhan 1 bulan saja. Tidak, langsung diperintahkan Tuhan, dia langsung melakukannya. Dia melakukan itu persis, ya, tidak meleset seperti apa yang Tuhan katakan kepada Bapak Abraham ini. Jadi dia percaya pada Tuhan, dia melakukan. Sekalipun perintah Tuhan itu sangat berat bagi Abraham sebagai manusia, ya, dan nunggu 25 tahun sudah mendapatkan, diminta sama Tuhan. Ya, ini diberikan pada Tuhan. Ya, dan dia percaya bahwa Tuhan dapat ya berbuat segala perkara itu ya bagi Bapak Abraham. Dan kita lihat di sini ya, setelah Abraham menyiapkan semuanya, akan dilakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Lalu malaikat itu datang, dia berkata, ya Abraham, aku tahu engkau mengasihi Tuhan. Setelah itu sama Tuhan, persembahan Abraham ini, ya seekor domba, Ishak itu diganti dengan seekor domba. Dan di situ dikatakan Tuhan menyediakan. Jadi kalau kita seperti Bapak Abraham percaya pada Yesus, orang percaya itu dibuktikan dengan melakukan perintah Tuhan. Kalau kita sudah percaya Tuhan Yesus melakukan perintah Tuhan, maka Tuhan menyediakan segala kebutuhan kita sekalian. Ya, nah ini Tuhan sediakan apa menjadi kebutuhan kita sekalian. Wah, ini luar biasa. Ya, dalam pikiran manusia tidak mungkin. Ya, tidak ada sekitarnya itu domba, atau ada domba tersangkut di belukar itu, ya, untuk dikorbankan kepada Tuhan. Jadi Ishak tidak jadi dikorbankan, sehingga domba yang Tuhan sediakan itu yang dikorbankan, ya, menjadi korban bakaran. Wah, ini luar biasa. Ya, apa menjadi kebutuhan kita? Apa menjadi masalah persoalan yang kita hadapi dalam hidup ini? Tuhan menyediakan semuanya. Itu dikatakan Yehova Jireh. Tuhan menyediakan. Ya, nah ini bagi manusia tidak masuk akal, tidak mungkin. Tapi bagi Tuhan mungkin. Dia bisa melakukan semuanya itu. Ya, seperti tadi saya katakan, di sekitar tempat itu, ya, tidak ada domba yang kelihatan. Tahu-tahu ada domba tersangkut. Nah, ini kan tidak masuk akal. Ya, memang apa yang Tuhan lakukan itu semuanya tidak masuk akal. Kalau masuk akal itu bukan Tuhan. Nah ini Bapak Ibu. Ya. Nah jadi kita tahu bahwa Tuhan menyediakan. Lalu kita lihat lagi. Ya. Ini yang didapat oleh Bapak Abraham. Ya, Tuhan menyediakan apa menjadi kebutuhan. Ya. Kebutuhan daripada Bapak Abraham. Nah yang kedua, kita lihat yang diterima oleh Bapak Abraham dalam Kejadian pasal 2, ya,
di sini ayat ke-17, 22 ya, ayat 17 dikatakan oleh Tuhan di sini. Kejadian pasal 22 ayat 17, maka aku, kata Tuhan, akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Jadi yang kedua, berkat limpah. Banyak orang ingin diberkati berkat yang limpah. Tapi apakah kita seperti Bapak Abraham memberikan apa yang diminta oleh Tuhan, yang terbaik, yang satu-satunya? Ya, ini banyak kali orang hanya diinginkan dari Tuhan, berkat Tuhan yang melimpah. Tuhan bisa memberkati kita dengan limpah, asal kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Seperti Bapak Abraham ini ya dikatakan berkat Tuhan yang melimpah. Nah ini dikatakan sini ya, dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Wah, luar biasa. Ya. Nah, kita juga semuanya bukan orang Israel saja, kita seperti dalam Galatia pasal 3:14 di sini bahwa berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa. Juga ayat 29, kalau kita memilih Kristus, kita adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Jadi kita ini orang percaya pada Tuhan. Dalam Galatia ini pasal 3:29 tadi dikatakan ya, kita berhak menerima janji Tuhan. Orang percaya pada Tuhan, dia adalah keturunan Abraham. Ya, sebab Abraham itu dikatakan juga bapak orang percaya. Ya, Abraham dikatakan disebut bapak orang percaya. Nah, kalau kita sekalipun bukan bangsa Israel, tapi kita percaya pada Tuhan, maka kita juga dikatakan keturunan Abraham. Ya, berhak menerima janji Tuhan. Lalu ayat ke-12 juga dikatakan situ, keturunanmu akan sangat banyak, seperti pasir dan bintang di laut, bintang di langit dan pasir di tepi laut. Ya, jumlahnya banyak. Nah, kita lihat jumlah sekarang bangsa Israel tambah hari tambah banyak. Dan juga jumlah orang yang percaya kepada Yesus juga tambah hari tambah banyak. Tidak tambah kurang, tambah banyak. Sebab ini adalah janji Tuhan. Janji Tuhan itu adalah janji ya dan amin. Dan yang terakhir, di sini ayat ke-18, oleh keturunan mula semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Wah, luar biasa. Keturunan Bapak Abraham juga menjadi berkat bagi semua bangsa, keturunannya. Baik itu keturunan secara daging, ya, bangsa Israel, kita tahu dia sudah menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Nah, kalau kita melihat ya di YouTube, Google itu bangsa Israel itu penemu, ya, penemu komputer, penemu apa itu laptop, ya, HP, itu semua, Twitternya apa semuanya, Microsoftnya semua itu penemu orang Israel. Penemu bom atom, ya, situ penemu juga tentang obat-obatan yang dapat mengobati manusia yang memiliki penyakit yang sangat bahaya, ya, itu
orang Israel penemu. Itu banyak penemu, ada berapa puluh macam penemu dan dapat Nobel. Ya, itu banyak sekali orang Israel. Dia penemu-penemu. Nah, ini janji Tuhan digenapi. Ya, dikatakan keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Jadi apa yang ditemukan oleh orang Israel, orang Yahudi, itu dipakai oleh bangsa-bangsa di seluruh dunia ini. Siapa yang tidak pakai komputer? Ya, di situ semua pakai. Ya. Dan yang lain-lain juga, penemu TV, penemu radio, penemu lampu, penerang juga. Itu orang Yahudi, orang Israel. Wah, ini ya. Jadi betul apa yang dikatakan oleh Alkitab firman Tuhan ini digenapi. Jelas ini keturunanmu ya. Semua bangsa di bumi akan menjadi berkat. Bukan bangsaan saja Yahudi. Kita orang rohani percaya pada Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang yang ada di bumi ini, di dunia ini. Ya. Luar biasa. Ya. Jadi biarlah kita dapat sama menjadi Abraham, percaya Yesus dan melakukan firman-Nya. Supaya janji Tuhan itu digenapi lewat kehidupan kita sekalian. Kita dapat menikmati ya janji-janji Tuhan. Dan kita tahu bahwa janji Tuhan itu adalah janji ya dan amin. Selalu digenapi. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan sekarang ini menjadi berkat buat kita sekalian dan kita dapat menjadi sahabat Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan berkati kita sama-sama masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan bahwa firman-Mu pada saat sekarang ini kami sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang bekerja lewat pendengar-pendengar yang ikut sama-sama mendengarkan, ikut sama-sama menyaksikan Tuhan ibadah online ini. Tuhan berkati kami sekalian. Sehingga kami juga dapat sama dengan Abraham menjadi sahabat Tuhan. Dan kami mendapatkan janji-janji Tuhan. Dan kami tahu bahwa janji-Mu itu Tuhan, ya dan amin, dalam kehidupan kami sekalian. Berkati setiap yang mendengarkan firman-Mu, berkati rumah tangganya, berkati kesehatannya, berkati pekerjaannya, Engkau berkati keturunannya pada masa-masa yang datang. Lebih berkati depan rohaninya, dalam pelayanannya. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami sudah berdoa, balaskan doa kami satu nama, dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.